Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunida Nurzain dengan NIM 3 digit terakhir 138. Di sini saya akan menunjukkan pembuktian teorema 7.1 hingga 7.4. Yang pertama yaitu teorema 7.1. Teorema ini berbunyi, jika dua titik pada suatu garis masing-masing berjarak sama dari dua titik yang diketahui, maka setiap titik pada garis itu berjarak sama dari dua titik tersebut. Nah, maksud dari teorema ini adalah bisa kita lihat di sini di gambar. Jika dua titik pada suatu garis, nah di sini itu misalkan ada garis L. Nah, dua titik pada garis L ini itu adalah P dan Q. Masing-masing berjarak sama dari dua titik yang diketahui. Nah, maksud dari dua titik yang diketahui yaitu A dan B. Jadi P dan Q ini sama memiliki jarak yang sama dari A dan B. Kemudian yang akan kita buktikan yaitu adalah setiap titik pada garis itu berjarak sama dari dua titik tersebut. Jadi misal di garis L ini selain titik P dan Q itu kan kita bisa meletakkan titik R. Misal di sini adalah titik R, itu kan di mana saja bisa kita letakkan di mana saja. Nah, nantinya titik R ini juga akan berjarak sama dengan titik A dan titik B. Nah, baik, sekarang kita akan tuliskan apa saja yang diketahui. Yang pertama yang diketahui tadi itu adalah P, Q itu anggota L. Kemudian PA itu jaraknya sama dengan PB. Selanjutnya QA itu sama dengan QB. Yang akan dibuktikan yaitu setiap titik, jadi setiap R anggota L itu maka RA sama dengan RB. Baik, sekarang kita akan membuktikan. Bukti. Langkah pertama yaitu kita fokuskan ini di titik segitiga APQ dan segitiga BPQ. Segitiga APQ dan segitiga BPQ ini kongruen dikarenakan menggunakan teorema sisi-sisi-sisi. Segitiga APQ itu kongruen dengan segitiga BPQ. Ini menggunakan sisi-sisi-sisi. Nah, jadi kan ini sisi-sisi-sisi. Selanjutnya, akibat dari kekongruenan segitiga APQ dan BPQ ini, maka akibatnya sudut APQ ini juga kongruen dengan sudut BPQ. Akibat segitiga APQ kongruen dengan segitiga BPQ. Nah, ini kan tadi sudut APQ kongruen dengan sudut BPQ. Jadi di sini kita beri tanda bahwa sudut itu kongruen. Sekarang kita akan fokus ke segitiga APR dan BPR. Segitiga APR dan BPR ini juga kongruen karena kita menggunakan karena kita menggunakan sisi sudut sisi. APR itu kongruen dengan segitiga BPR. Ini sisi sudut sisi ya. Sisi sudut sisi. Kan ini tadi kongruen, sisi sudut sisi. Oke. Akibatnya ruas garis RA ini kongruen dengan ruas garis RB. Akibat segitiga APR kongruen dengan segitiga
BBL. Nah, karena ruas garis RA itu kongruen dengan ruas garis RB, maka RA ini sama dengan RB. Ini menggunakan definisi kongruen. Teorema ini terbukti. Baik, selanjutnya yaitu adalah teorema 7.2. Teorema ini berbunyi, jika setiap 3 titik tak segaris dalam sebuah bidang berjarak sama dari 2 titik yang tidak terletak dalam bidang itu, maka setiap titik dalam bidang itu berjarak sama dari 2 titik ini. Nah, kita bisa lihat dari gambar. Di sini saya sudah buat gambarnya. Jadi setiap 3 titik tak segaris itu saya beri nama A, B, dan C. Kemudian sebuah bidang ini saya namakan sebagai bidang alfa. Berjarak sama dari 2 titik yang tidak terletak dalam bidang itu saya beri nama P dan Q. Maka setiap titik dalam bidang itu berjarak sama dari 2 titik ini. Baik, sekarang kita akan tuliskan apa saja yang diketahui. Diketahui A, B, C ini anggota dari bidang alfa. P dan Q itu bukan anggota dari bidang alfa. AP itu sama dengan AQ, BP sama dengan BQ, dan CP sama dengan CQ. Akan dibuktikan sebarang X anggota alfa sehingga XP sama dengan XQ. Bukti. Langkah pertama yaitu kita bisa lihat dari gambar. Di sini kan ada 3 titik garis, ada 3 titik yang tak segaris. Nah, menurut postulat 1, dari 2 titik yang berbeda dapat dibuat 1 garis. Nah, jadi menurut postulat ini kita bisa membuat 2 garis. Yang pertama yaitu garis AB. Andaikan garis ini lurus. Kemudian garis BC. Garis AB dan garis BC. Ini menggunakan postulat 1. Kemudian kita akan pilih X sebarang X di alfa. Jadi misal kita akan ambil X di sini. Kemudian kita akan pilih Y, titik Y pada garis AB dan berada di sisi lain titik X dan garis CB. Jadi kita akan memilih titik Y. Misal titik Y itu terletak di sebelah sini. Selanjutnya yaitu buat garis YX. Buat garis YX. Jadi kita akan tarik garis di sini yang menghubungkan Y dan X. Nah, ternyata setelah kita membuat garis garis YX ini ternyata memotong garis CB di titik, kita misalkan titiknya itu Z. Garis YX memotong garis CB, BC, CB atau CB
CB atau BC di Z. ZP itu sama dengan ZT karena Z ini merupakan anggota dari garis CB. Kemudian YP sama dengan YQ karena Y ini anggota dari garis AB. Nah, menurut teorema 7.1, X ini kan anggota dari YZ. X ini anggota dari garis YZ. Maka XP ini sama dengan XQ. Nah, ini menurut teorema 7.1. Maka teorema ini terbukti. Baik, selanjutnya yaitu teorema 7.3. Teorema ini berbunyi, jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Nah, sebuah garis tegak lurus itu adalah ke sebuah garis ini itu adalah garis L. Kemudian dua garis yang berpotongan di titik potongnya itu adalah L1 dan L2. Nah, garis L ini tegak lurus dengan L1 dan L2. Baik, sekarang kita akan menuliskan yang diketahui. L itu tadi tegak lurus dengan L1, L juga tegak lurus dengan L2. Yang akan dibuktikan L ini tegak lurus di bidang kita beri nama bidang alfa. Nah, dari sini yang akan kita buktikan itu kita akan menunjukkan bahwa L itu tegak lurus dengan sebarang garis. Kita beri nama L3. Di sini kita buat garis L3 tegak lurus dengan L. Ini L3. Dia ini itu nanti akan tegak lurus dengan L di dalam bidang alfa nanti itu yang dan dia ini memuat titik A. Jadi misal di sini itu adalah titik A. Nah, bisa dilihat di sini bahwa L1 dan L2 ini kan berpotongan. Maka dari dua garis yang berpotongan pasti ada bidang yang memuat dua garis tersebut. Jadi jadi di sini itu pasti ada bidang. Ya, ini ada bidang. Kita beri nama bidang ini adalah bidang alfa. Oke, sekarang kita akan mulai membuktikan. Bukti. Misal kita pilih titik P, anggota dari L. Kemudian kita pilih B1, anggota L1, dan B2, anggota L2. Dan ini itu tidak sama dengan A. Jadi misal di sini itu ada titik P, kemudian di L1 ini ada titik B1, kemudian di L2 ini ada titik B2, dan ini tidak sama dengan titik A. Kemudian kita misalkan Q itu anggota dari sinar lawan AP, sehingga AK ini sama dengan AP. Jadi kita letakkan titik Q di sebelah sini.
Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa A ini adalah titik tengah PQ. Di sini kan dihasilkan bahwa AQ itu sama dengan AP, kemudian L1 ini tegak lurus dengan L. Maka L1 ini merupakan garis sumbu PQ, sehingga PB1 ini sama dengan QB1. Sama seperti alasan yang tadi, karena AQ itu sama dengan AP, kemudian L2 ini juga tegak lurus dengan garis L, maka L2 ini juga merupakan garis sumbu PQ, sehingga PB2 ini sama dengan QB2. Nah, di sini itu ada titik B3. Dari teorema 7.2 kita hasilkan PB3 ini sama dengan QB3, sehingga ini menunjukkan bahwa L3 ini juga merupakan garis sumbu dari PQ. Hasilnya yaitu adalah L tegak lurus dengan L3. Nah, karena L tegak lurus dengan L3, tadi kan kita membuktikannya dengan cara menunjukkan bahwa L tegak lurus dengan sebarang garis L3 di dalam bidang alfa ini yang memuat titik A. Nah, karena L ini sudah tegak lurus dengan L3, maka L tegak lurus dengan bidang alfa. Maka teorema ini terbukti. Baik, selanjutnya yaitu adalah teorema 7.4. Teorema ini berbunyi, melalui sebuah titik pada sebuah garis, ada bidang yang tegak lurus ke garis itu. Nah, sebuah titik pada sebuah garis ini yaitu adalah titik P di garis L. Baik, kita akan menuliskan apa yang diketahui di sini. Jadi diketahui P anggota L dan akan dibuktikan ada bidang, kita beri nama alfa, bidang alfa tegak lurus dengan L di titik P. Baik, sekarang kita akan mulai buktikan. Bukti. Yang pertama, kita misalkan dua bidang M dan M dan M ini merupakan bidang yang berbeda, di mana keduanya ini memuat garis L. M dan N bidang berbeda, keduanya mengandung L, garis L. Jadi L ini anggota N, L juga anggota M. Sekarang kita akan gambarkan bidang M dan N. Jadi misal di sini ada bidang M, ya di sini bidang M.
Kemudian di sini itu ada bidang N, ini bidang N. Nah, karena L ini anggota M, maka pasti ada garis di dalam M ini. Kita beri nama misalkan L1, sehingga L1 ini tegak lurus dengan L di titik P. Jadi L1 kan anggota M, sehingga L1 ini tegak lurus dengan L di titik P. Dengan alasan yang sama, ya, L ini kan tadi juga anggota N, kemudian ada garis di dalam N, kita beri nama itu sebagai garis L2, ya, anggota N, sehingga L2 ini tegak lurus dengan L di P. Nah, sekarang kita akan gambarkan garisnya. Misal di sini kan garis L1, misal sini garis L1. Kemudian di sini ada garis L2, anggap ini garis lurus. Sini L2. Nah, di sini kan ada dua garis ya, saling berpotongan juga. Nah, dari dua garis ini kita itu bisa membentuk bidang. Nah, kita beri nama tadi itu bidang alfa. Jadi kita buat bidang alfa. Nah, ini adalah bidang alfa. Nah, di sini kan diberitahu, dihasilkan tadi L1 ini tegak lurus dengan L, kemudian L2 ini juga tegak lurus di L di titik yang sama, yaitu di titik P. Maka L ini tegak lurus dengan bidang alfa di titik P. Nah, teorema ini sudah terbukti. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.